Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Matematika Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arum Ningsi dengan NIM 21522111 sebagai moderator sekaligus presentator ketiga yang akan memandu jalannya presentasi ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. 1. Nur Anissa dengan NIM 2152212009 sebagai presentator pertama. 2. Hana Nuhla dengan NIM 2152212010 sebagai presentator kedua. 3. Arum Ningsih dengan NIM 2152212011 sebagai moderator dan presentator ketiga. 4. Wahyu Puji Lestari dengan NIM 2152212012 sebagai presentator kelima. 5. Yeni Lestari dengan NIM 2152212013 sebagai presentator keempat. 6. Alfiana Novitasari dengan NIM 2152212014 sebagai presentator keenam. Materi yang dibahas pada kali ini adalah sistem bilangan. Untuk penyampaian dan penyajian materi, pertama sampai selesai saya serahkan kepada presentator kelompok. Baik, pertama-tama akan kita mulai dulu dari pengertian sistem bilangan. Apa itu sih sistem bilangan? Sistem bilangan atau biasa disebut number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik atau kuantitas dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar rujukan. Yang kedua, pembagian jenis bilangan. Bilangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nyata, yang kedua khayal. Nyata juga terbagi menjadi dua, yaitu irasional dan rasional. Rasional terbagi menjadi dua, yaitu bulat dan pecahan. Selanjutnya yaitu pengertian jenis-jenis bilangan. Yang pertama, bilangan nyata. Bilangan nyata adalah bilangan yang mengandung sifat tegas, baik negatif maupun positif, dan tidak keduanya. Contoh bilangan nyata: 2 minus 2, 1 minus 1. Bilangan nyata terbagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B sebagai bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Kemudian, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional di dalamnya sudah mencakup bilangan lain, seperti bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan bilangan prima. Kemudian, bilangan rasional juga terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian yang kedua yaitu bilangan khayal. Bilangan khayal adalah bilangan yang berupa akar pangkat dari suatu bilangan negatif, sedangkan bilangan khayal yang mengandung kedua sifat sekaligus disebut bilangan kompleks. Mengapa dinamakan bilangan khayal? Karena memang keberadaannya hanya ada dalam khayalan, tentu dalam pemikiran matematika. Karena bilangan ini didefinisikan sebagai akar dari bilangan negatif. Hubungan perbandingan antar bilangan. Yang pertama, jika A kurang dari B, maka menjadi min A lebih dari min B. Sedangkan A lebih dari B, maka menjadi min A kurang dari min B. Yang kedua, jika A kurang dari B dan X lebih dari sama dengan 0, maka X dikali A kurang dari sama dengan X dikali B. Sedangkan jika A lebih dari sama dengan B dan X lebih dari sama dengan 0, maka X dikali A lebih dari sama dengan X dikali B.
Yang ketiga, jika A kurang dari sama dengan B dan X kurang dari sama dengan 0, maka X dikali A lebih dari sama dengan X dikali B. Sedangkan jika A lebih dari sama dengan B dan X kurang dari sama dengan 0, maka X dikali A kurang dari sama dengan X dikali B. Yang keempat, jika A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari sama dengan D, maka A plus C kurang dari sama dengan B plus D. Sedangkan jika A lebih dari sama dengan B dan C lebih dari sama dengan D, maka A plus C kurang dari sama dengan B plus D. Baik, yang selanjutnya adalah operasi tanda. Terdapat 4 operasi dalam operasi tanda. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, 2 operasi pengurangan, 3 operasi perkalian, dan 4 operasi pembagian. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. A ditambah B sama dengan C. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif C. A ditambah negatif B sama dengan C jika nilai A mutlak lebih besar dibanding dengan nilai B mutlak. A ditambah negatif B sama dengan negatif C jika nilai A mutlak lebih kecil dibanding dengan nilai B mutlak. Negatif A ditambah B sama dengan C jika nilai A mutlak lebih kecil dibanding dengan nilai B mutlak. Negatif A ditambah B sama dengan negatif C jika nilai A mutlak lebih besar dibanding dengan nilai B mutlak. Yang kedua adalah operasi pengurangan. A dikurangi negatif B sama dengan C. Mengapa bisa seperti itu? Ketika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Negatif A dikurangi B sama dengan negatif C. A kurangi B sama dengan C jika nilai A mutlak lebih besar dibanding dengan nilai B mutlak. A kurangi B sama dengan negatif C jika nilai A mutlak lebih kecil dibanding dengan nilai B mutlak. Negatif A kurangi negatif B sama dengan C jika nilai A mutlak lebih kecil dibanding dengan nilai B mutlak. Negatif A kurangi negatif B sama dengan negatif C jika nilai A mutlak lebih besar dibanding dengan nilai B mutlak. Yang ketiga adalah operasi perkalian. A dikali B sama dengan C. Negatif A dikali negatif B sama dengan C. Ketika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. A dikali negatif B sama dengan negatif C. Negatif A dikali B sama dengan negatif C. Yang keempat adalah operasi pembagian. A dibagi B sama dengan C. Negatif A dibagi negatif B sama dengan C. Seperti pada operasi pengurangan dan operasi perkalian, ketika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. A dibagi negatif B sama dengan negatif C. Negatif A dibagi B sama dengan negatif C. Operasi bilangan. Operasi bilangan dibagi menjadi 6 kaidah. Yang pertama, kaidah komutatif atau pertukaran. Kaidah komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misalnya, jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jika A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, kaidah distributif atau penyebaran. Misalnya, jika A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang ketiga, kaidah asosiatif atau pengelompokan. Kaidah asosiatif sama seperti kaidah komutatif, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misalnya, jika A ditambah B ditambah lagi dengan C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jika A dikali B kemudian dikali lagi dengan C sama dengan A kali B kali C. Yang keempat, kaidah unsur penyama. Jika A ditambah atau dikurangi 0 sama dengan A. Artinya, jika suatu bilangan ditambah atau dikurangi angka 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jika A dikali 1 sama dengan A.
Artinya, jika suatu bilangan dikalikan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian, jika A dibagi 1 sama dengan A. Artinya, jika suatu bilangan dibagi dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kelima, kaidah pembatalan. Misalnya, jika A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka A sama dengan B. Jika A dikali C sama dengan B dikali C, maka A sama dengan B dengan syarat C tidak boleh 0. Kemudian yang terakhir, kaidah kebalikan. Misalnya, jika A dikali 1 per A sama dengan 1. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu operasi pemadanan. Operasi pemadanan dibagi menjadi 2, yaitu memperbesar pecahan dengan cara atau rumus A per B sama dengan A kali C per B kali C. Yang kedua, memperkecil pecahan yaitu A per B sama dengan A dibagi C per B dibagi C. Dengan catatan, pembesaran bersifat tak terbatas, sedangkan pengecilan bersifat terbatas. Yang kedua, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Syarat penjumlahan ataupun pengurangan dua buah pecahan adalah harus memiliki denominator yang sejenis. Untuk menyamakannya, diusahakan memiliki denominator bersama terkecil atau DBT. Contoh, yaitu 6/8 ditambah 2/4 sama dengan 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 5/4. DBT dari operasi penjumlahan tersebut adalah 4. Cara menentukan DBT-nya yaitu mengalihkan antara numerator dan denominatornya. N per A ditambah N per B sama dengan N kali B per A kali B plus N kali A per A kali B sama dengan N dikali B plus N dikali A per AB. DBT-nya adalah A kali B. Penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan campuran dapat dilakukan dengan cara menambahkan atau mengurangkan bilangan bulatnya dulu. Kemudian, menambahkan atau mengurangkan pecahan dengan pecahannya. Misalnya, contohnya yaitu 2, 1/2 ditambah 3, 2/2 sama dengan 2 ditambah 3 plus buka kurung 1/2 ditambah 2/2 tutup kurung sama dengan 5 ditambah 3/2. Alternatifnya 2, 1/2 ditambah 3, 2/2 sama dengan 5 plus 8/2 sama dengan 13/2 sama dengan 5 plus 3/2. Yang ketiga yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan suku-suku sejenis. Numerator dikalikan numerator dan denominator dikalikan denominator. Yaitu dengan rumus bisa dilambangkan buka kurung A per X dikali B per Y tutup kurung sama dengan buka kurung AB per XY tutup kurung dikali 4. Yang keempat, yaitu operasi pembagian. Operasi pembagian pecahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengalihkan pecahan terbagi atau pecahan yang akan dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Misalnya, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Yang kedua, mengubah terlebih dahulu pecahan terbagi dan pecahan pembagi, sehingga keduanya memiliki denominator bersama terkecil atau DBT. Kemudian, batalkan DBT tersebut dan bagilah suku-sukunya terbagi yang tersisa. Misalnya yaitu 2/4 dibagi 1/2 sama dengan 1/2 dibagi 1/2. Yang terakhir, mengalihkan terlebih dahulu kedua pecahan dengan DBT-nya. Selesaikan atau sederhanakan masing-masing pecahan dan kemudian baru dibagi. Contohnya,
2/4 dibagi 1/2 sama dengan 2/4 dikali 4 dibagi 1/2 dikali 4 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dari kelompok 2 memohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.